Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa dan siswi kelas 4 yang hebat dan luar biasa. Semoga hari ini kamu semua dalam keadaan sehat walafiat, karena hari ini kita akan belajar tematik kelas 4. Tema 4, mengenal berbagai jenis pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang inti cerita dalam buku sastra. Sastra adalah karya lisan atau tulisan yang memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keaslian, kesenian, dan keindahan dalam isi dan ungkapan. Dalam cerita, kita dapat mengetahui hal-hal berikut ini. Yang pertama, peristiwa. Yang kedua, tokoh cerita. Yang ketiga, inti cerita. Inti cerita dalam buku sastra dapat kita ketahui jika membacanya dengan cermat. Menentukan pesan moral dari suatu cerita. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu membaca cerita dengan cermat. Kemudian mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung nasihat, pesan, anjuran, dan saran. Dan selanjutnya membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung nasihat, pesan, anjuran, dan saran dengan bahasa sendiri. Menyampaikan pendapat mengenai sebuah cerita. Hal-hal yang harus diperhatikan saat menyampaikan pendapat, yang pertama yaitu memahami tema cerita. Yang kedua, menuliskan pendapat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, singkat, dan jelas. Memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral yang terdapat pada sebuah cerita. Pesan moral merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah cerita Pak Kadir. Pak Kadir hidup bahagia bersama keluarganya. Mata pencarian Pak Kadir adalah bertani. Ia memiliki sebidang sawah yang tidak terlalu luas. Namun, berkat kerja kerasnya, hasil sawah tersebut dapat menghidupi keluarganya. Suatu ketika, wabah hama menyerang sawah para petani. Pak Kadir sangat sedih. Ia mengalami kerugian yang besar karena serangan hama tersebut. Namun, Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya, mereka berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi. Berdasarkan cerita tersebut, kita dapatkan bahwa tokoh adalah Pak Kadir dan para petani lainnya. Peristiwanya yaitu terjadi serangan wabah di sawah para petani. Inti ceritanya adalah Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Namun berkat kerja keras dan kerjasama mereka, maka kesulitan tersebut dapat diatasi dan dilewati. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tersebut yaitu bahwa setiap masalah bisa kita selesaikan asalkan kita mau menghadapinya dengan semangat dan pantang menyerah, serta bergotong royong agar masalahnya berhasil diselesaikan. Pernyataan ini sesuai dengan perkataan yang Pak Kadir ucapkan pada paragraf kedua. Contoh memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari sebuah cerita. Pesan moral yang diberikan sudah sesuai dengan isi cerita. Menurut saya, cerita tersebut memberikan nasihat untuk manusia agar memiliki sikap tidak mudah menyerah dan tetap bersemangat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Baik anak-anak, sekarang tugas kamu hari ini bacalah cerita yang berjudul Kisah Persahabatan Yahya dan Rio, halaman 120 sampai 122. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 122 sampai 123 nomor 1 sampai 5. Jika sudah selesai, kirimkan hasilnya ke Google Classroom. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai kita laksanakan. Terima kasih karena sudah menonton video pembelajaran ini hingga akhir. Semoga kamu dapat mengambil pelajaran dan mengerti materi pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan jangan lupa untuk membaca doa sesudah selesai belajar. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kekurangan serta kehilafan yang Bu Azizah lakukan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.